satu. Kita percaya pernyataan Tuhan luar biasa dan sempurna dalam setiap pribadi. Amin. Mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan, bersyukur pada Tuhan sebab kebaikannya luar biasa atas kita. Tadi kita akan bersama-sama tundukkan kepala kita berdoa karena kasih Tuhan, karena rencana Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita bisa ada sebagaimana kita ada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kalau sore hari ini, malam hari ini Tuhan, kami keluarga besar kata area boleh Tuhan memasuki fiskal yang baru Tuhan. Banyak hal yang kami lalui bersama Engkau Tuhan, kebaikan, anugerah, sukacita bersama Tuhan. Terima kasih buat kebaikan bersama saat ini Tuhan. Kalau PKA kami boleh ada di mana Engkau Tuhan, bersyukur kebaikan-Mu Tuhan. Sampai saat ini kami boleh berada di tengah-tengah umat bertempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan, sehingga kuasa Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan sore hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, kebaikan Tuhan, katakan kasih Allah sampai tercurah dalam hidup kita selalu dan setiap hari. Anugerah yang luar biasa dan setiap kami.
Kami keluarga besar PPAKP Tuhan, bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Keluarga kami dan surga kami Tuhan, keluarga kami dan surga kami Tuhan. Bila Engkau menjadi kepala rumah tangga kami Tuhan, Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Maka berkat itu akan diberikan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami keluarga-Mu, kami keluarga yang diberkati oleh Tuhan, kami keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dan itu janji bagi setiap kami Tuhan. Keluarga-keluarga yang percaya kepada Engkau diberkati karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ya, ya. Bila Kau menjadi kepala rumah kami Tuhan, maka berikan kehidupan akan memberikan bagi setiap kami. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam
berkat kehidupan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera Kau nyatakan bagi setiap kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan isi hati-Mu sore hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama keluarga-keluarga PPA dimanapun mereka berada. Dan kami tahu Tuhan, Tuhan memberkati mereka satu persatu. Kami siap mendengarkan isi hati Tuhan. Berbicaralah, sebab kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom keluarga PPA Agape IO 847 yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada para komisi, staf, mentor, orang tua, dan anak-anak PPA yang terkasih, saya mengucapkan shalom, selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hidup kita menerima firman Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami berjumpa dalam kebaktian pembukaan fiskal baru 2020-2021. Anugerah-Mu ada dalam hidup kami, dan itulah sebabnya kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk diberkati dengan firman Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Keluarga PPA Agape IO 847 yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini kita mengambil tema tentang pemulihan di dalam keluarga. Dan ayat yang akan mengantarkan kita dalam renungan adalah Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Ayat firman Tuhan hari ini menceritakan sebuah masalah yang sangat menyedihkan. Bagaimana setelah Yosua dan generasi yang ada di atas meninggal dunia, maka Alkitab bilang lahirlah satu generasi baru, anak cucu mereka, tapi itu generasi yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kenapa tidak mengenal Tuhan? Kalau kita bisa memperkirakannya dengan sederhana hari ini, karena mereka tidak pernah dimulidkan, betul-betul diajar lewat keluarga mereka. Kalau Anda ke Israel zaman sekarang, itu sebuah Israel yang berbeda. Israel zaman sekarang sangat cinta Tuhan, taat agama, dan sangat mencintai negara mereka karena mereka dididik sejak kecil. Tapi zaman itu lahir generasi yang tidak mengenal Tuhan. Ini problem yang menyedihkan. Dan tentunya kita berharap di keluarga kita jangan sampai ada kejadian seperti ini. Jangan sampai kita orang tua mengasihi Tuhan, anak masih mencintai Tuhan. Bagaimana dengan cucu dan anak-anak yang ada di bawahnya? Apakah masih mengasihi Tuhan? Itulah sebabnya hari ini kita perlu merenungkan bagaimana pentingnya melakukan pemulihan di dalam keluarga kita. Nah, pertanyaan yang pertama mau kita jawab adalah mengapa pemulihan dalam keluarga? Atau apa pentingnya pemulihan dalam keluarga? Kembali dari firman Tuhan, kalau kita belajar mengapa pemulihan dalam keluarga itu sesuatu yang penting, jawabannya adalah agar lahir generasi yang mengenal dan takut akan Tuhan. Agar lahir generasi yang mengenal dan takut akan Tuhan. Sekali lagi Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 tadi mencatat bahwa bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Dalam satu terjemahan The Message dikatakan bahwa then another generation grew up that didn't know anything of God. Nah, ini kalimat ini saya lihat kalimat yang penting ya. Sama sekali tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. Bagaimana bisa lahir satu generasi yang sama sekali tidak tahu akan Tuhan dalam hidup mereka? Nah, inilah masalah orang Israel. Generasi yang tidak mengenal Tuhan lahir karena penyebabnya adalah kurang atau bahkan tidak adanya pemulihan dalam keluarga mereka. Dan sebagai akibatnya generasi yang tumbuh kemudian adalah generasi yang mengecewakan Tuhan, generasi yang mengalami masalah demi masalah. Apakah Anda hari ini mau melihat
generasi anak kita, cucu kita pasti diberkati oleh Tuhan? Kalau Anda mau jawabannya, maka kita harus melakukan pemuritan dalam keluarga demi menjamin lahirnya generasi yang takut akan Tuhan dan mengenal akan Tuhan, yang pasti diberkati oleh Tuhan. Dengarkan saya, pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau begitu bagaimana kita melakukan pemuritan di dalam keluarga kita? Nah, kita sekarang melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-6, saudara-saudara sekalian. Dan kalau kita melihat bagian firman Tuhan di Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-7, ayat 4 sampai ayat yang ke-5 khususnya, itu adalah pengajaran hukum yang terutama yang akhirnya dikutip Yesus di masa perjanjian baru. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, bagaimana kita melakukan firman Tuhan ini? Bagaimana kita memastikan lahirnya satu generasi yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi? Sekali lagi itu terjadi ketika kita melakukan pemuritan dalam keluarga. Dan seperti apakah kita melakukan pemuritan di dalam keluarga kita? Yang pertama, kalau kita mau melakukan pemuritan dalam keluarga PPA IO 847 Agape yang terkasih, maka yang pertama, kita orang tua harus menjadi murid Kristus lebih dulu. Kita orang tua harus menjadi murid Kristus lebih dulu. Kalau kita membaca Ulangan 6 ayat 1 sampai 2, hari itu Musa berdiri di hadapan orang Israel, seluruh orang Israel, dan dia mengajar, dia memuridkan orang tua Israel lebih dulu. Katanya di Ulangan 6 ayat 1 sampai 2, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Hari itu Musa berdiri di hadapan orang-orang Israel untuk memuridkan para orang tua Israel. Jadi orang tua Israel menjadi murid Kristus melalui pendidikan yang dilakukan oleh Musa pada zaman itu. Nah, saya percaya kalau kita mau melakukan pemuritan dalam keluarga, orang tua kita yang lebih tua, kita komisi, kita mentor, kita staff, saya gembala, dan semua yang berusia lebih tua, kita perlu terus bertumbuh menjadi murid Kristus lebih dulu dalam hidup kita. Nah, murid Kristus itu seperti apa sih? Ya, satu kali saya membaca ciri murid Kristus yang disampaikan seorang profesor dari Talbot Seminary, yaitu Michael Wilkins. Dia berkata, murid Kristus itu minimal punya 3 ciri utama. Yang pertama, dia telah datang kepada Kristus untuk mendapatkan anugerah hidup yang kekal. Nah, ini pasti kita orang Kristen harus demikian, ya. Kita harus datang pada Yesus mendapatkan anugerah hidup yang kekal, karena keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, murid Kristus cirinya adalah mengakui Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam segala bidang kehidupan. Sekali lagi, juru selamat dan Tuhan dalam segala bidang kehidupan. Bukan hanya waktu di gereja saja Yesus itu Tuhan, tapi di pekerjaan kita, di setiap hari kita, di bisnis kita, ya, di kantor kita, di pabrik kita, Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Sehingga kalau Yesus juru selamat dan Tuhan, saya percaya kita kerja yang benar, ya, kita bertindak yang benar, kita tidak kacau-kacau di dalam hidup kita, karena Yesus adalah Tuhan di seluruh area hidup kita. Yang ketiga, Michael Wilkins berkata, murid Yesus telah memulai kehidupan yang baru yang meneladani Yesus. Artinya mau bertumbuh dalam karakter serupa dengan Yesus. Nah, ini 3 ciri utama murid Yesus yang kemudian yang keempat ditambahkan oleh seorang pendeta yang luar biasa dari Singapura bernama Edmund Chan. Dia berkata, murid Yesus yang keempat punya ciri, ini ciri tambahannya yang gede, yang keempat adalah sedang terus berlipat ganda secara rohani dengan menolong orang lain menjadi murid Yesus. Penerapannya adalah demikian.
kalau kita para orang tua mau menjadi murid Yesus, maka kita orang tua adalah orang tua yang menolong keluarga kita, anak-anak kita juga bertumbuh menjadi murid Yesus. Baru kita menjadi murid Yesus yang komplit, yang lengkap. Dan inilah contoh dan teladan yang kita bisa lihat di dalam keluarga Timotius. Kalau Anda melihat di dalam 2 Timotius 1:5, Alkitab berkata, kata Paulus kepada Timotius, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan kemudian di dalam ibumu yang namanya Eunike, dan yang aku yakin sekarang hidup juga di dalam dirimu. Jadi dari bagian firman Tuhan 2 Timotius 1:5, keluarga PPA Agape IO 847 yang terkasih, kita belajar iman yang dipunyai Timotius itu dimiliki lebih dulu oleh ibunya, dan iman ibunya dimiliki oleh lebih dulu di dalam hidup neneknya yang bernama Lois. Inilah caranya bagaimana kita memuridkan dalam keluarga kita, yaitu kita orang tua sendiri harus menjadi murid Yesus. Pertanyaannya, apakah kita sedang bertumbuh terus sebagai murid Yesus? Nah, yang kedua, bagaimana melakukan pemuridan dalam keluarga? Sekarang adalah yang kedua adalah kita orang tua memuridkan keluarga kita. Kita memuridkan keluarga kita. Nah, Ulangan 6 ayat 6-7 berkata demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, keluarga PPA Agape IO 847 yang terkasih, hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa pemuridan dalam keluarga yang kedua itu terjadi ketika sekarang kita memuridkan, ya, kita memuridkan generasi di bawah kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita bahkan. Bagaimana cara memuridkannya? Tadi kita melihat di dalam ayat 6 dan 7, kalau dijabarkan di Alkitab, kita memuridkan anak cucu kita, memuridkan dengan cara mengajarkan berulang-ulang firman Tuhan. Melalui apa? Melalui kesempatan mungkin doa-doa keluarga, misbah-misbah keluarga. Ya, kalau ibadah online bersama, sekarang bapak dan ibu duduk sama anak-anaknya, mendampingi anak-anak mendengarkan kebaktian pembukaan fiskal hari ini, ya. Kemudian Anda selesai semua ini, sharing pribadi dengan anak-anak Anda, maka Anda sedang melakukan sebuah langkah upaya sederhana memuridkan anak-anak Anda, bahkan cucu-cucu Anda. Nah, yang kedua, bagaimana kita memuridkan generasi di bawah kita? Yang kedua adalah dengan membicarakan firman, membicarakan firman. Alkitab tadi berkata bahwa engkau harus mengajarkannya berulang-ulang dan membicarakannya. Membicarakannya artinya adalah membawa firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari secara praktis. Firman Tuhan diterapkan, diaplikasi. Ya, firman Tuhan tidak hanya diketahui ibu bapak saudara sekalian, tapi betul-betul diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Dalam Ulangan 6 ayat 7 dikatakan bahwa satu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, ajarkanlah kepada anak-anakmu, hendaklah kamu membicarakannya dalam rumah dan di luar rumah, waktu istirahat dan waktu bekerja. Nah, inilah cara kedua kita memuridkan keluarga kita. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita memuridkan keluarga kita adalah dengan memberikan teladan kehidupan, memberikan teladan. Kita yang lebih tua, saya, gembala, para komisi yang terkasih, para staf, mentor, juga orang tua, kita memberi teladan kehidupan, khususnya Anda para orang tua yang di keluarga. Teladan Anda sangat dilihat sama anak-anak kita, bahkan cucu-cucu kita. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 8 dikatakan, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Saya belajar tanda pada tangan artinya itu harus kelihatan di dalam perbuatan harianmu, kelihatan di perbuatan. Artinya kita jadi teladan, kita jadi contoh, sehingga mereka mencontoh apa yang Anda dan saya lakukan. Oleh karena itu, saya menyimpulkan sharing firman Tuhan hari ini, kita harus melakukan pemuridan di dalam keluarga, sehingga lahir generasi yang mengenal dan takut akan Tuhan dalam hidup Anda dan hidup saya. Satu generasi yang saya berkata, kalau mereka takut
dan mengenal akan Tuhan dalam hidup mereka, itu generasi lebih baik dari kita. Itu generasi lebih hebat dari kita. Itu generasi lebih diberkati Tuhan, bahkan melebihi kita sekalipun. Oleh karena itu biarlah kita dimampukan Tuhan menjadi para pelaku firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya, dan yang melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Amin. Mari sekarang kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Dia. Kami berterima kasih Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Melalui kebaktian pembukaan fiskal 2020-2021 ini kami kembali merenungkan bahwa Tuhan, keluarga kami, masa depan keluarga kami, anak-anak kami dan cucu-cucu kami adalah sebuah masa depan yang cerah. Kalau kami memastikan generasi di bawah kami adalah generasi yang takut akan Tuhan dan mengenal Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu Tuhan, perkara ini hanya dapat terjadi ketika ada pemuritan di dalam keluarga. Hari ini kami semua menghadap kepada Engkau, baik kami yang tua ataupun kami yang muda. Kami mohon hikmat dan kekuatan-Mu, agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, mampukan kami melakukannya, oleh karena hikmat dan pertolongan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk pelayanan kami tahun 2020-2021 ini ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati setiap komisi yang sudah bekerja berjerih lelah, membantu mensupervisi pelayanan yang ada. Biar setiap komisi, para komisi menerima berkat ilahi dalam hidup mereka. Kami berkata di dalam nama Yesus. Kau juga berkati para staf dan mentor Tuhan, sehingga mereka dimampukan untuk melayangkan pelayanan-pelayanan terbaik dengan urapan daripada-Mu. Semua program kerja RAB dan semua IRK RAB yang sudah ada diberkati di dalam nama Yesus. Dan mereka para staf dan mentor dimampukan melayani dengan kekuatan Tuhan. Demikian juga kami berkati orang tua terkasih, mereka yang sedang bekerja, mereka yang sedang menghadapi pergumulan dalam kehidupan. Hari ini Tuhan kami bersyukur, Engkau Tuhan sumber pertolongan di dalam nama Yesus, mendatangkan mujizat dalam kehidupan setiap orang tua. Dan akhirnya kami berkati setiap anak-anak kami. Anak-anak kami adalah generasi yang luar biasa, generasi yang baik bahkan terbaik, generasi yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan semua perkara ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa bersama-sama. Kami berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Sesuatu terjadi.
Terima kasih pada sore hari ini kami bersyukur Tuhan. Engkau mempertemukan di tempat ini dengan suasana yang penuh dengan bahagia. Tuhan, kami bersyukur Engkau selalu melawat kami, memberi kesehatan, kekuatan, hingga kami bisa melalui hari lepas hari dengan kasih karunia-Mu yang luar biasa. Tuhan, sore hari ini kami menghadap kehadiran-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk PPA kami di tahun fiskal ke depan. Kami berdoa PPA Engkau berkati luar biasa Tuhan. Engkau berkati lebih dari apapun yang kami pikirkan. Kami juga berdoa untuk OPC di Bandung Tuhan. Engkau berkati semuanya Tuhan. Apapun yang direncanakan, kami percaya Tuhan untuk kebaikan pelayanan kami. Kami juga berdoa untuk para sponsor kami dimanapun berada Tuhan. Engkau berkati berkekuatan kesehatan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati mereka dengan berlimpah. Kami juga berdoa untuk orang tua anak-anak kami. Ya Tuhan, di masa khusus ini Engkau memelihara mereka dengan luar biasa. Di masa khusus ini Engkau memberkati keluarga anak-anak kami. Terima kasih Bapak, berkati orang tua mereka, berkati segala apapun yang mereka usahakan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati dengan luar biasa. Tuhan, kami berdoa khusus untuk PPA kami Tuhan. Kami berdoa untuk koordinator kami berdoa untuk gembala kami berdoa staf dan komisi. Berkati Tuhan pelayanan mereka, berkati keluarganya, berkati apapun yang dikerjakan. Kami juga berdoa untuk para mentor Tuhan. Kami percaya dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami membawa doa untuk mentor-mentor kami Tuhan. Berikan kebijaksanaan, berikan hikmat Tuhan, supaya mereka bisa membimbing anak-anak ke depan menjadi anak yang takut akan Engkau. Tuhan, sekali lagi kami mengangkat tangan, kami berdoa sekali lagi Tuhan. Kami hanya mengharapkan belas kasihan. Kami percaya kami tidak bisa mengucapkan, tapi Engkau memberikan apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak kami ucapkan, yang tidak kami lihat. Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya ke depan apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan Engkau selalu menyertai kami, menyertai dimanapun anak-anak kami berada. Masa depannya Tuhan Engkau berkati, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang penuh harapan, bahkan anak-anak yang selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semuanya. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Putra Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita bisa melakukan pembukaan fiskal baru lewat streaming. Saya percaya Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat dan luar biasa. Sekali lagi saya katakan shalom. Shalom. Puji Tuhan, salam sehat untuk kita semuanya. Dan kita pasti ada dalam kebaikan Tuhan, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku PPA Agape. Terima kasih selama masa pandemi Bapak Ibu dan anak-anak tetap melakukan protokol kesehatan, sehingga puji Tuhan sampai hari ini semuanya sehat, semuanya diberkati Tuhan. Dan yang kedua, saya mengucapkan terima kasih sepanjang fiskal 19-20 yang kita sudah lewati, sudah lalui bersama-sama. Terima kasih peran serta kontribusi Bapak Ibu semuanya, semangat dari anak-anak, para mentor, staf, komisi yang luar biasa. Saya berterima kasih, kiranya hanya Tuhan yang membalaskan segala jerih payah Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, saya berharap di fiskal yang baru ini nanti, di fiskal 2021, Bapak Ibu tetap bersemangat, anak-anak tetap bersemangat, kita bersama-sama bersemangat di fiskal yang baru, lebih baik dari tahun-tahun yang lalu, karena kita yakin ada berkat yang Tuhan siapkan bagi anak-anak dan semua orang tua anak di tempat ini. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya nanti akan menyampaikan pengumuman, tetapi pengumuman saya lewat PowerPoint yang sudah saya siapkan. Nanti Bapak Ibu silahkan bisa menyimak, dan tim multimedia akan memutarkan slide lewat PowerPoint yang sudah saya siapkan. Nanti apabila Bapak Ibu belum paham, silahkan Bapak Ibu bisa menanyakan di grup-grup orang tua anak, di grup-grup anak. Di sana akan ada mentor yang bisa menjawabnya. Demikian Bapak Ibu, silahkan tim multimedia akan memutarkan slide PowerPoint pengumuman untuk fiskal berikut.
Selamat datang di Fiskal 2020-2021. Fokus PPA di Fiskal 2020-2021. Pemuritan anak dan keluarga. 1. Setiap staf atau mentor akan memuridkan 2 anak atau orang tua. Berikutnya, anak atau orang tua yang sudah dimuridkan akan memuridkan 2 keluarga, anak dan orang tua. Penurunan penghapusan anak tidak terencana atau exit. Inilah daftar mentor. IPIA, Bunda Santi. Kelompok usia 1-2, Bunda Kristiani. KU 35, Bunda Ani. KU 68, Bunda Ira. KU 9-11 A, Bapak Abdi. KU 911 B, Pak Didi. KU 911 C, Bapak Karseno. KU 1214 A, Bapak Eko. KU 1214 B, Bapak Riksan. KU 15-18 Bapak Wahyu. KU 19 plus Bunda Tika. Kelas khusus Bunda Yuyun. Selanjutnya informasi kegiatan PPA. Yang pertama, kegiatan PPA. Untuk kegiatan PPA bulan Juli belum bisa diadakan secara tatap muka. Masih menunggu situasi kemungkinan dan keputusan dari pemerintah kota. Kegiatan PPA masih dalam bentuk online atau penugasan oleh mentor masing-masing. Untuk taman gizi diambil 2 kali dalam 1 bulan sesuai jadwal dari mentor di KU masing-masing. Akan diumumkan di grup anak atau orang tua. Untuk penukaran kwitansi SPP dan lain-lain sementara dilayani pada hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai jam 10 pagi sampai jam 2 siang kepada Ibu Ratna. Kedua, program bantuan sekolah bulan Juli. Bantuan uang sumbangan untuk gedung atau seragam bisa ditukarkan di bulan Juli minggu ketiga. Untuk masuk TK, PAUD, dan SD sebesar masing-masing Rp300.000, sedangkan untuk SMP Rp400.000 dan untuk kelas SMA atau sederajat sebesar Rp450.000. Untuk masuk perguruan tinggi D1, D3, dan untuk kegiatan kursus sebesar Rp800.000. Bantuan uang sekolah per bulan, SPP, les, dan ekskul. Penukaran SPP pada tahun fiskal yang baru bisa dimulai ditukarkan pada bulan Juli minggu ketiga kepada Ibu Ratna dengan menunjukkan kartu SPP asli dan sudah distempel serta fotokopi. Kelompok bermain TK dan SD sebesar Rp40.000, untuk SMP Rp70.000, untuk SMA Rp80.000, untuk perguruan tinggi D3, D1, dan kegiatan khusus sebesar Rp100.000. Pengadaan alat tulis untuk KU 3-19 plus. Penukaran nota pembelian alat tulis dimulai bulan Juli 2020 sebelum tanggal 25. Sistemnya reimbursement. Orang tua membelikan dulu alat tulis sesuai kebutuhan anak seharga masing-masing Rp50.000 dengan nota standar, ada stempel dan kop dari toko, dan ada tanda tangan. Baru bisa ditukarkan ke bendahara untuk diganti uangnya. Khusus untuk KU 15-18 untuk pembelian peralatan kuliah di IGTC batch yang kelima, kamus, peralatan jahit, buku, dan lain-lain bisa menghubungi mentornya. Pelatihan program budidaya ikan gupi pada periode kedua akan dilangsungkan setelah program yang pertama selesai. Lomba menulis renungan harian atau cerpen sergam sesuai tema di bulan Juli, Aku dan Duniaku. Kategori 1, peserta KU 12-14 tahun untuk A dan B. Bisa diketik atau tulis tangan diserahkan kepada Bapak Abdi atau Miss Santi. Disediakan hadiah untuk 6 cerita atau karangan terbaik masing-masing Rp100.000 dan akan dimuat di buku kumpulan karya anak PPA. Kategori kedua, peserta, staf, mentor, komisi, dan SPA. Bisa diketik atau ditulis tangan diserahkan kepada Bapak Abdi dan Miss Santi. Disediakan hadiah untuk 3 cerita karangan terbaik masing-masing sebesar Rp100.000.
dan akan dimuat di buku kumpulan karya anak PPA. Program kewirausahaan, sablon, tote bag, sports, salon, dan make up. Peserta kelompok usia 15-19 plus dan juga orang tua yang berminat. PIC, Mas Wahyu dan Mbak Tika, program tersebut sudah berjalan dan sudah berproduksi dan beberapa sudah laku terjual menghasilkan uang. Silakan bisa bergabung dan membantu memasarkan karya anak ini. Program pengembangan fisik pada bulan Juli, pengadaan vitamin untuk pertumbuhan KU 1 dan 2 tahun, tambahan vitamin atau suplemen untuk daya tahan tubuh kelompok usia 3-19 plus, pengadaan susu untuk kelompok usia 3-11 tahun, tambahan buah untuk semua anak mulai IPIA sampai KU 19 plus, pengadaan facial untuk semua anak KU 1-19 plus dan IPIA. Home industry dari KU 15-19 plus membuat hand sanitizer, pengadaan perlengkapan kebersihan untuk ibu dan anak atau IPIA, sabun, sampo, dan lain-lain diumumkan di grup IPIA. Perlengkapan kebersihan KU 9-11 terdiri dari sikat, sabun, sampo, dan lain-lain diumumkan di grup orang tua KU 9-11. Program perlindungan anak, refreshment perlindungan anak untuk semua mentor, staf, komisi, dan gembala. Waktu akan diumumkan lewat grup WA. Penandatanganan form perlindungan anak bermeterai oleh SPA. Hal-hal yang lain adalah perpindahan kelompok usia pada tanggal 20 Juli 2020. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian Bapak Ibu untuk informasi tentang PPA kita. Silahkan bisa nanti dilihat lagi PowerPoint-nya. Sekali lagi saya ingatkan, apabila Bapak Ibu belum memahami, bisa bertanya di grup anak ataupun orang tua kepada mentor yang ada di sana. Demikian pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati semua mentor, staf, anak-anak yang terlibat dalam ibadah streaming sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucapkan syukur Tuhan karena Engkau sudah membimbing kami di dalam fiskal 2020 Tuhan, dan kami sangat bersyukur karena kami dapat menyelesaikan apa yang sudah diprogramkan oleh PPA, dan pada saat ini Tuhan kami akan memulai tahun fiskal 2020-2021 Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang akan menolong kehidupan anak-anak-Mu, para mentor yang ada, staf yang ada Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau selalu menolong kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di tahun 2020 dan 2021 ini Tuhan, pimpinan-Mu selalu ada pada kehidupan kami semua. Dan Kau berikan inovasi, kreativitas kepada para mentor-mentor yang ada Tuhan. Dan anak-anak-Mu yang dilayani, mereka semua terlayani dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh menyelesaikan ibadah ucapan syukur untuk tahun 2020-2021 ini Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang akan menolong setiap anak-anak-Mu, terutama anak-anak-Mu yang akan melanjutkan di IGTC dan anak-anak-Mu yang meneruskan sekolah di tingkat yang lebih atas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan-Mu selalu ada pada kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala berkat Tuhan turun atas kita sekalian dari malam hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua diberkati Tuhan. Yang percaya bersama-sama katakan amin.